Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Haris, NIM 1032342 dari Hukum Pidana Negara B. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk melengkapi tugas UAS Hukum dan HAM. Di sini yaitu materinya hak asasi manusia di Indonesia, kemudian hak asasi manusia dan keadilan gender, kemudian yang ketiga negara, agama, dan hak asasi manusia. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu sejarah hak asasi manusia di Indonesia yang pernah terjadi. Yang pertama, jadi hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM itu pada dasarnya adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk punya pendapat, kemudian hak untuk bekerja, dan hak untuk merasa aman di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, perjalanan HAM itu cukup panjang dan penuh tantangan, karena dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan dan reformasi, hak-hak ini seringkali tidak dihormati atau bahkan dilanggar oleh penguasa atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan yang lebih daripada manusia biasa. Di masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia banyak kehilangan hak-haknya, terutama hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Rakyat dipaksa kerja rodi, gak punya kebebasan berpendapat, dan hidup selama dalam ketidakadilan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, semangat untuk menghormati HAM mulai muncul. Bahkan di pembukaan UUD 145 itu sudah tertulis bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi sayangnya itu setelah merdeka, praktik di lapangan tidak selalu sesuai dengan semangat yang telah diterapkan. Misalnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, banyak pelanggaran HAM terjadi seperti pembunuhan massal tahun 1965, penculikan aktivis, pembungkaman media, dan sebagainya. Rakyat sering tidak berani menyuarakan pendapat karena takut dianggap atau dianiaya. Baru setelah 1998, yaitu waktu Soeharto turun dan masuk era reformasi, perhatian terhadap HAM mulai lebih serius. Dibentuklah lembaga seperti Komnas HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Indonesia juga mulai menyesuaikan undang-undang dengan standar HAM internasional. Tapi meskipun sudah ada aturan dan lembaga, praktek pelanggaran HAM tetap masih ada sampai sekarang. Misalnya itu di Papua, yaitu kasus kekerasan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua itu ada hak asasi manusia dan keadilan. Di sini yaitu materi yang kedua. Nah, kalau kita bicara soal hak asasi manusia dan keadilan gender, ini maksudnya adalah bagaimana perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dan harus diperlakukan adil tanpa ada diskriminasi hanya karena jenis kelamin yang berbeda antara perempuan dan kemudian laki-laki dulu, dan masih sering sekarang perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya dianggap cuma cocok kerja di dapur, gak usah sekolah tinggi, atau tidak pantas jadi pemimpin. Padahal itu semua bentuk ketidakadilan gender, dan itu termasuk pelanggaran HAM juga. Keadilan gender bukan berarti semua orang harus sama, tapi semua orang itu, laki-laki dan perempuan, harus punya kesempatan yang sama dan diperlakukan adil sesuai kebutuhan mereka. Misalnya dalam dunia kerja, perempuan sering digaji lebih rendah daripada laki-laki, padahal itu pekerjaan itu sama. Atau dalam keluarga, perempuan sering tidak diberi hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Misalnya dipaksa menikah muda, tidak boleh melanjutkan sekolah, dan sebagainya. Semua itu adalah contoh dari pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan, yang seharusnya tidak terjadi kalau HAM itu benar-benar dihargai. Karena itu banyak pejuang HAM di Indonesia juga memperjuangkan kesetaraan gender supaya semua orang bisa hidup dengan martabat, kesempatan yang setara tanpa dibatasi hanya karena dia laki-laki ataupun dia perempuan. Yang ketiga yaitu ada yang materi ketiga yaitu ada negara, agama, dan hak asasi manusia. Topik itu sering kadang-kadang agak rumit karena menyangkut kepercayaan dan aturan negara. Tapi intinya gini, negara itu wajib melindungi HAM
semua warganya, tanpa memandang agama apapun. Indonesia memang bukan negara agama, bukan negara Islam atau Kristen atau Hindu, tapi juga bukan negara yang benar-benar sekuler, yang memisahkan total antara agama dan negara. Indonesia disebut negara yang berdasarkan ketuhanan, tapi tetap menjamin kebebasan beragama,